Mari kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan di dalam pemberitaan firman-Nya. Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah perjalanan hidup kami, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mau serahkan ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir. Kiranya semua ini berasal hanya daripada Tuhan saja. Firman-Mu boleh meneguhkan dan menguatkan kami sebagai anak-anak-Mu, supaya kami mengerti apa tujuan hidup kami. Kami mengerti untuk apa kami hidup di dunia ini. Supaya kami tidak menjalani dengan sia-sia. Dan supaya kami tidak menjalani menurut keinginan kami sendiri. Tapi kami boleh menjalani seturut dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan doa kami dan seluruh pemberitaan firman ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya. Sesuai dengan tema yang sudah diberikan kepada saya, hari ini kita akan mempelajari satu tema yang berjudul Tebarkan Jalanmu. Nah, saudara-saudara, mari kita membuka bagian daripada firman Tuhan, ya, next, yang sudah tercantum dalam layar LCD ini, yaitu Matius 4 ayat 19. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Next. Saudara-saudara, dikatakan di dalam tema ini tebarkan jalanmu. Dan kalau kita lihat tadi Tuhan Yesus berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara, hidup manusia bukan hidup tanpa tujuan. Hidup manusia bukan hidup yang tidak ada arahnya. Hidup manusia bukan hidup juga seturut dengan keinginan-keinginan pribadi tiap manusia. Tetapi manusia hidup, Tuhan sudah membuat rancangan untuk saudara dan saya. Apalagi saudara dan saya adalah bukan manusia pada umumnya. Kita dikatakan orang-orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 ayat 4. Allah sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Untuk bukan tujuan saudara dan saya yang tercapai, tapi tujuan Allah yang tercapai. Allah menciptakan saudara dan saya bukan supaya saudara dan saya melaksanakan apa yang menjadi keinginan-keinginan tiap pribadi. Tapi Allah menciptakan saudara dan saya supaya kehendaknya yang jadi, bukan kehendak kita yang terjadi. Dalam doa, Tuhan Yesus mengajar, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak Bapalah yang terjadi. Dan inilah yang dinyatakan kepada saudara dan saya, tebarkan jalanmu. Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Apa itu menjala manusia?
tentunya berkaitan dengan memberitakan Injil. Apa itu memberitakan Injil? Berkaitan dengan kabar baik. New Angelion, artinya kabar baik. Apa itu kabar baik? Kabar baik adalah bukan saudara dan saya hidup banyak untung, kekayaan, makmur, aman, sentosa, sehat, tanpa penyakit, semuanya sukses. Tidak. Kabar baik adalah Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia telah menjadi juru damai, yaitu mendamaikan kita dengan Allah yang benar-benar Allah. Saudara, inilah misi kerajaan Allah. Misi kerajaan Allah adalah manusia boleh berdamai dengan Allah. Bukankah ini suatu hal yang sangat indah? Dan kalau kita mengerti tujuan ini, kita baru mengerti arti hidup yang benar. Next. Jadi sekarang kita disadarkan bahwa hidup saudara dan saya itu dipanggil untuk memberitakan Injil. Saudara dan saya bukan dipanggil untuk hidup tanpa tujuan. Ada orang yang bilang, saya tidak mengerti hidup untuk apa, hidupku ini untuk apa, hidupku ini tujuannya apa, saya nggak mengerti. Tidak mungkin tidak mengerti kalau saudara betul-betul mau belajar firman. Tuhan sudah menyediakan satu arah yang jelas dalam tujuan hidup, yaitu hidup Anda adalah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan adalah supaya saudara dan saya memberitakan Injil. Next. Sekarang untuk apa kita memberitakan Injil itu? Kenapa saudara dan saya harus memberitakan Injil? Ya, kenapa kok orang Tuhan memanggil kita ini tidak supaya hidup kita senang, bahagia untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk kenyamanan diri kita sendiri. Tapi kenapa kita dipanggil untuk memberitakan Injil? Ya, saya memberikan alasan seperti yang saya tulis di sini. Sesuai dengan Alkitab tentunya. Ya, kenapa saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan Injil? Karena ada panggilan dan perintah, yaitu amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara mengaku bahwa saudara ini adalah mengikut Tuhan, ya, saudara kan dipanggil untuk mengikut Tuhan. Kalau orang sudah mau mengikut Tuhan, dan Tuhan adalah Tuhan kita, Tuhan adalah pemimpin hidup kita, maka kita juga harus mau ikut apa yang diperintahkan oleh pemimpin hidup kita. Dan itulah Yesus Kristus. Dan bagaimana Yesus Kristus memberikan perintah agar saudara dan saya mentaati. Itu suatu hal yang logik. Kecuali saudara mau ikut pemimpin lain, silakan Anda ikut pemimpin lain dan mengikuti perintah pemimpin lain itu. Tapi kalau kita tahu bahwa pemimpin kita Yesus Kristus, tentunya kita juga mau komitmen untuk memenuhi panggilan pemimpin hidup kita. Ini suatu yang logik sekali. Saudara misalnya bekerja di suatu perusahaan. Saudara bisa enggak bekerja di suatu perusahaan lalu saudara mau-maunya sendiri? Masuk kerja terserah keinginanku, mau kerja apa juga terserah maunya aku. Ya, aku mau kerja, mau enggak kerja terserah aku. Kan enggak bisa. Kita bekerja di suatu perusahaan juga kita harus komitmen dengan aturan-aturan perusahaan. Apalagi kita mengikut Tuhan kita. Kita juga berkomitmen untuk mengikut apa yang Tuhan kehendaki. Next. Dan ia berkata kepada mereka,
Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Ini sudah enggak perlu diuraikan lagi, sudah jelas ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Next. Ya, karena itu pergilah. Ya, kita disuruh pergi. Bukan kita ya enak-enak hidup hanya untuk kepentingan diri, hidup hanya untuk kenyamanan diri. Pergi. Ya. Pergi kemana? Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Saudara, ini yang disebut dengan amanat agung. Yaitu memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil itu di dalamnya, kalau kita lihat dari Matius 28 ayat 19 sampai 20a ini, di dalamnya itu adalah perintah untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Semua bangsa itu artinya juga berkaitan dengan kalau kemarin kita bahas tentang tulip, itu tentunya adalah orang-orang pilihan Allah. Apakah saudara dan saya sudah menjadi murid Kristus? Tadi ada lagu, aku mau menjadi murid Kristus. Benarkah saudara mau menjadi murid Kristus? Jadi murid itu harus apa tugasnya? Tugas murid itu apa? Belajar. Betul enggak? Ada murid yang tugasnya gak usah belajar, males-malesan aja. Ya kamu enggak bisa jadi murid. Ya, namanya murid, belajar. Jadi orang Kristen bagaimana tidak mau belajar? Tidak bisa, harus belajar. Belajar kepada siapa? Kepada guru agung itu. Belajar apa? Belajar firman-Nya. Orang jadi dokter harus belajar. Orang jadi insinyur, sarjana teknik dan sebagainya harus belajar. Orang jadi sarjana hukum harus belajar. Saudara jangan pikir jadi Kristen tidak perlu belajar. Lalu otomatis gitu aja. Saudara dan saya ini mengikuti guru. Dan guru kita adalah guru agung. Dan saudara dan saya diperintahkan untuk jadi murid. Dan murid yang mau belajar. Dan memuridkan orang lain. Saudara tidak cukup hanya menjadi murid. Tapi murid yang memenuhi panggilan Tuhan adalah murid yang memuridkan orang lain. Pertanyaan saya, sudahkah saudara dan saya memuridkan orang lain? Atau aku enggak peduli? Enggak peduli orang lain, biarin. Pokoknya aku jadi orang Kristen baik-baik, selesai. Enggak bisa. Perintah Tuhan, jadikanlah semua bangsa muridku. Benarkah ini menjadi misi Anda? Next. Ya. Alasan yang berikutnya, yaitu karena jaminan penyertaan dan pemeliharaan Allah yang sempurna. Saudara-saudara tidak diperintahkan begitu saja lalu dilepas begitu saja, lalu enggak ada jaminan atau enggak ada pemeliharaan untuk perintah ini bisa dilaksanakan. Tidak. Allah juga bukan Allah yang ngawur, asal memberi perintah begitu aja lalu saudara dipersilahkan jalan sendiri. Jelas tidak ada. Tidak demikian. Tapi di sini saya tulis karena ada jaminan penyertaan dan pemeliharaan Allah yang sempurna di dalam Anda diperintahkan melaksanakan amanat agung. Saudara, kurang apa sebenarnya jadi orang Kristen itu? Luar biasa sekali kita jadi orang Kristen itu hak istimewa yang luar biasa. Ya, kita jadi orang Kristen ini menerima anugerah yang luar biasa. Bahkan dijamin, dipelihara, disertai. Disertai itu Immanuel, Tuhan selalu beserta dengan kita. Di
Tak pernah dibiarkan sendiri. Seringkali Tuhan beserta aku supaya aku kaya. Tuhan beserta aku supaya aku sukses. Tuhan beserta aku supaya aku makmur. Tuhan beserta aku supaya segala keinginanku tercapai. Tuhan beserta saudara dan saya di dalam menjalankan misi kerajaan Allah. Next. Ya, ini jaminan penyertaan dan pemeliharaan Allah. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Siapa yang bisa berjanji menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman? Yesus Kristus. Tapi janjinya penyertaannya ini janji penyertaan untuk apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka amanat agungnya. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Hal ini yang membuktikan dan menjamin saudara dan saya bahwa kita menjalankan misi kerajaan Allah itu pasti bukan sia-sia. Pasti bukan hal yang salah. Pasti ini bukan hal yang tidak ada gunanya. Tidak. Ini adalah misi yang luar biasa. Dan ini bukan tidak ada gunanya, tidak ada hasilnya. Ini suatu hal yang pasti hasilnya jelas. Ya, saya melihat zaman sekarang ini, ya, zaman kekristenan benar-benar diperlihatkan mana yang benar-benar Kristen, mana yang bukan Kristen. Kita dulu bangga dengan jumlah orang Kristen di dunia ini, berapa miliar, ya toh, wah, mayoritas Kristen di dunia ini. Tapi itu hanya fenomena. Jumlah orang Kristen atau penduduk yang beragama Kristen tidak menjamin mereka benar-benar Kristen. Sekarang terbukti di Eropa banyak gereja bangkrut dan dijual kepada mereka bahkan yang beragama Islam. Gereja dijadikan masjid. Ya. Di Eropa, di Amerika, itu banyak gereja-gereja kuno-kuno yang sudah ditinggal oleh umatnya. Sepi. Saya barusan saja ketemu dengan anak binaan saya dulu waktu saya masih pembina mahasiswa. Dia tinggal di Jerman. Sudah 20 tahun dia tinggal di Jerman. Barusan ini datang karena orang tuanya sakit kritis dan sekarang sudah meninggal orang tuanya. Dia cerita di Jerman itu gereja sepi banget. Gerejanya besar, gede, mungkin ya 5 kali daripada gereja ini ya. Besar, gede, tinggi, wah. Gedungnya mewah-mewah luar biasa. Tapi yang datang tidak sampai 20 orang. Dan yang datang ini rambutnya sudah putih semua seperti saya. Ya, sudah kakek-kakek, sudah istilahnya dekat kubur ya. Yang muda-muda tidak ada yang datang. Sudah bosen semua atau sudah merasa gereja sudah ketinggalan zaman. Ini kekristenan sedang diuji. Nah, apakah kita tidak ada kerinduan untuk memberitakan kabar baik? Kalau melihat keadaan seperti ini, ya, saya kira kita jadi orang Kristen tidak boleh tinggal diam, tidak boleh pokoknya hidupku nyaman dan senang, hanya memperhatikan diri sendiri. Saudara dan saya tidak dipanggil untuk memperhatikan diri sendiri. Kita dipanggil untuk menjalankan misi kerajaan Allah. Next. Alasan berikutnya adalah kenapa saudara dan saya dipanggil untuk mengabarkan Injil. Karena saya tulis di sini, segala kuasa di surga dan di bumi ada di dalam Kristus
yang mengutus kita. Saudara, yang mengutus saudara dan saya ini bukan orang biasa, bukan saudara diutus oleh Pak Paulus atau saudara diutus oleh Andi Halim, ya, atau diutus oleh pendeta siapa yang hebat dan sebagainya. Saudara dan saya ini diutus oleh Yesus Kristus yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi? Ya, coba next kita lihat ayatnya. Di Matius 28 ayat 18 dikatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Sebelum Tuhan Yesus memberikan perintah amanat agungnya. Ini kan ayat 18. Ayat 19-nya kan amanat agung. Ayat 18 ini Tuhan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Saudara pernah enggak ketemu orang bisa ngomong kayak gini? Hah? Nabi ada enggak yang bisa ngomong kayak gini? Nabi siapapun. Enggak ada ini. Saya pikir-pikir lagi, ini Tuhan Yesus tidak bilang, "Kepadaku telah diberikan sebagian kuasa di surga dan di bumi." Enggak sebagian loh. Segala, seluruhnya. Segala kuasa di surga dan di bumi ada pada Tuhan Yesus. Saudara diperintah oleh penguasa segala segala kuasa di surga dan di bumi dimiliki, dan dia menjalankan perintah itu kepada saudara dan saya. Bukankah ini adalah perintah yang sudah tidak perlu ditawar lagi dan tidak boleh diabaikan oleh siapapun dia yang adalah murid Kristus? Mari tebarkan jalanmu. Next. Berikutnya, alasan berikut kenapa kita juga harus memberitakan Injil. Karena Injil telah disediakan bagi orang-orang pilihannya. Kerinduan gembala yang baik untuk menyelamatkan domba-domba yang terhilang. Saudara-saudara, bukan berarti Allah itu enggak bisa menyelamatkan domba-domba yang terhilang ini. Bukan berarti Allah tidak punya kuasa untuk bisa menjangkau domba-domba yang terhilang. Bukan berarti Allah tak berdaya sehingga Anda dan saya perlu menolong Allah untuk bisa mencapai domba-domba yang terhilang ini. Tidak, sama sekali tidak. Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang Yahudi, ya, bahwa Tuhan pun bisa memakai batu-batu ini untuk berbicara. Artinya kuasa Tuhan bisa melakukan apa saja yang Tuhan mau. Kalau toh manusia tidak mau berperang, Tuhan bisa langsung berperang. Tapi kenapa Tuhan memberikan saudara dan saya kesempatan untuk berperang? Justru itu adalah anugerah bagi saudara dan saya untuk dilibatkan di dalam misi kerajaan Allah. Saudara, itu yang tadi saya bilang, kurang apa sih jadi orang Kristen ini? Jadi orang Kristen ini luar biasa. Jadi orang Kristen ini hak istimewanya luar biasa, karena itu disebut dengan privilege. Privilege itu ada menunjukkan bahwa saudara dan saya ini sebetulnya tidak layak. Tapi saudara dan saya yang tidak layak ini diberi hak istimewa. Itulah privilege. Sangat-sangat kurang ajar kalau kita yang sudah diberi hak istimewa, kita kemudian meremehkan hak istimewa itu dan menyepelekan dan tidak mempedulikan dan tidak melaksanakan apa yang sudah dipercayakan kepada saudara dan saya. Mari saudara, saudara dan saya perlu bertobat. Bertobat untuk kembali memenuhi panggilan Tuhan.
Saya memang sadar manusia itu penuh dengan keegoisan. Manusia itu penuh dengan kepentingan diri. Hidup kita ini sebetulnya natur berdosa kita adalah natur hanya memikirkan kepentingan diri. Individualis. Ya, egosentris, berpusat pada kepentingan diri, kepada diri sendiri. Si aku yang nomor satu. Itu natur berdosa saudara dan saya. Tapi orang yang sudah dipanggil menjadi murid Kristus, saudara dan saya dipersiapkan untuk misi kerajaan Allah. Mari kita mengikuti apa yang dirindukan oleh Allah pencipta kita. Dan itu melibatkan Anda dan saya. Allah tidak pakai saudara dan saya pun Allah tidak rugi apa-apa kok. Tapi kalau saudara dipakai Allah, itu adalah tadi saya bilang privilege. Itu adalah hak istimewa. Itu adalah Allah mau menghargai saudara dan saya untuk dilibatkan di dalam misi kerajaannya. Bukankah itu sesuatu yang amat sangat istimewa? Tapi orang Kristen seringkali berpikir terbalik. Ya, ada seorang bos di suatu perusahaan. Dia bilang, saudara-saudara, mari kita sekarang libatkan Tuhan untuk berkuasa. Libatkan Tuhan untuk memimpin perusahaan kita. Libatkan Tuhan supaya perusahaan kita boleh makin sukses dan makin lancar. Mari kita libatkan Tuhan. Ini omongan ini kelihatannya, wah bagus sekali ya bos ini ya. Ingat Tuhan, melibatkan Tuhan. Tapi ini sebetulnya kata-kata yang salah, melibatkan Tuhan. Melibatkan Tuhan itu berarti kamu yang punya urusan, lalu Tuhan kita tempatkan untuk dilibatkan di dalam urusan kita. Berarti Tuhan itu cuma undangannya kita, lalu kita yang libatkan Tuhan di dalam urusan kita. Untuk mensukseskan usaha kita, urusan kita, kepentingan kita. Itu yang jadi Tuhan siapa sih? Saya kadang-kadang bingung. Kalau ngomongnya kayak gitu, kita libatkan Tuhan. Emangnya kamu yang punya urusan, Tuhan yang ikut kamu gitu? Terbalik saudara. Hidup di dunia ini bukan kita melibatkan Tuhan. Hidup di dunia ini kita dilibatkan Tuhan untuk menggenapi misi kerajaannya. Saya beberapa kali mengulang-ulang misi kerajaannya. Kenapa? Ya karena itulah rancangan Allah. Itulah tujuan Allah menciptakan langit dan bumi. Dan segala isinya, dan menciptakan manusia untuk apa? Untuk misi kerajaannya boleh digenapi. Saudara dan saya yang berada di tempat ini, kurang lebih gak sampai 50 tahun lagi, kita semua sudah tidak ada di dunia. Betul? Siapa yang mau tetap ada di dunia selama-lamanya? Kita semua akan berangkat. Lalu yang tetap jalan apa? Yang tetap jalan bukan kehendak saudara dan saya. Yang tetap jalan adalah misi kerajaan Allah. Saudara dan saya sudah lewat. Sudah pergi, sudah berangkat. Siapa yang tetap menjalankan? Kehendak kita? Urusan kita? Atau misi kerajaan Allah. Puji Tuhan. Next. Firman Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini yang saya katakan kemarin di dalam seminar. Ya, Yesus Kristus itu buat apa datang? Yesus Kristus datang sebagai gembala yang baik. Dan dia mau menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya.
Inilah kabar baik itu. Inilah kerinduan daripada Allah. Inilah misi kerajaannya. Inilah misi di mana saudara dan saya dilibatkan Tuhan. Ya, saudara dan saya dilibatkan Tuhan. Bukan untuk kehendak dan keinginan Anda tercapai, tapi supaya kehendak dan apa yang menjadi misi Allah itu yang tercapai. Saudara-saudara, semua ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Next. Dari semua yang sudah saya bahas tadi, hal ini mau menunjukkan apa, saudara-saudara? Hal ini mau menunjukkan bahwa fokus daripada seluruh karya Allah dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu fokusnya cuma satu, yaitu salib Kristus. Saya tadinya tidak terlalu peduli dengan fokus ini. Saya pikir ya pokoknya kehendak Tuhan kita berbuat baik, kehendak Tuhan kita menjadi garam dan terang, kehendak Tuhan untuk kita hidup seturut dengan firman-Nya, ya, kehendak Tuhan supaya kita taat, kita setia. Banyak kehendak Tuhan itu. Tapi sebetulnya dari seluruh karya Allah, menciptakan langit dan bumi, menciptakan bumi dengan segala isinya, menciptakan alam semesta ini, menciptakan binatang, tumbuh-tumbuhan, daratan, lautan, dan sebagainya, dan menciptakan manusia, semuanya fokusnya apa sih? Fokusnya salib Kristus. Ini perenungan yang amat sangat dalam dan tidak semua orang memahami bahwa pusat daripada seluruh karya Allah adalah salib Kristus. Kemarin banyak pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih kok Tuhan membiarkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa? Kenapa kok, kalau mau lebih lanjutkan kan misalnya, kenapa kok ada iblis? Kenapa kok Allah berjanji kepada bangsa Israel? Kenapa kok akhirnya Kristus datang? Buat apa Kristus datang? Ya. Lalu Kristus setelah datang lalu naik lagi ke surga. Apa sebetulnya arahnya? Apa sebetulnya tujuannya? Apa sebetulnya pusatnya? Tidak ada yang lain kecuali salib Kristus. Yang dimaksud dengan salib Kristus adalah karya Kristus di kayu salib membayar hutang saudara dan saya, untuk saudara dan saya boleh diperdamaikan dengan Allah. Betapa luar biasanya pusat dari rencana Allah ini. Kalau saudara mengabaikan, saudara menyepelekan, saudara menganggap ini hanya ini suatu yang remeh, saudara tidak mengerti misi kerajaan Allah yang berpusat pada salib Kristus. Saudara-saudara, pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, langsung Allah berjanji dalam Kejadian 3 ayat 15. Sebetulnya Kejadian 3 ayat 15 ini bukan Allah berkata kepada manusia, tapi manusia mendengar. Tapi Allah berkata kepada si ular, ya, melalui keturunan perempuan ini, dia akan meremukkan kepalamu. Siapa keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si ular? Hanya satu, Yesus Kristus. Dan meremukkan kepala si ular adalah karya Kristus di kayu salib. Saudara bayangkan, itu sejak Kejadian. Sejak manusia jatuh dalam dosa, misi kerajaan Allah sudah dinyatakan kepada Adam dan Hawa. Apakah saudara tidak mau tahu itu?
Apakah saudara menyepelekan hal ini? Baca Kejadian 3 ayat 15. Saudara baru sadar, Tuhan sudah menetapkan misinya. Ya, dan dinyatakan dalam Kejadian 3 ayat 15. Oke, next. Sekarang sebagai kesimpulan. Nah, saudara-saudara, saya memberikan pertanyaan. Mungkinkah ada orang Kristen sejati tidak terpanggil untuk menjadi murid Kristus? Kalau saudara merasa, ya aku orang Kristen tapi aku enggak mau jadi murid Kristus. Mungkinkah? Saudara mau jadi Kristen tapi enggak mau jadi murid Kristus? Enggak bisa, saudara. Enggak ada orang yang jadi Kristen tapi bukan murid Kristus. Itu tidak ada. Di dalam Alkitab sudah tegas sekali dikatakan orang yang dinamai Kristen itu adalah orang-orang yang adalah murid Kristus. Dan murid itu tujuannya apa? Kembali lagi, tugasnya apa? Belajar. Selain belajar, tugasnya apa? Mengikuti perintah gurunya. Mengikuti amanat agung gurunya. Jadi tidak ada orang Kristen, kalau saya kadang melihat ada orang Kristen yang punya pandangan, ya orang Kristen itu bertahap. Ya, ada Kristen yang mulai bayi, masih ya hidupnya kepengen berkat, yaitu Kristen bayi. Nanti Kristen kalau sudah makin dewasa, mulai makin sadar ya akan tugas dan tanggung jawabnya, lalu mulai belajar, lalu mulai merangkak, mulai berjalan, ya kemudian baru mau mengerti, oh inilah aturan hidup, ya inilah tanggung jawab dan sebagainya. Ya nanti tergantung dia mau makin dewasa atau dia tetap mau jadi anak-anak. Ya kalau mau jadi anak-anak ya jadi bayi Kristen terus ya. Nanti kalau mau dewasa ya baru bisa belajar menjadi murid. Apakah seperti itu orang Kristen? Tidak. Begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, langsung begitu saat itu juga kita menjadi murid Kristus. Tidak ada orang Kristen yang saya mau menerima Yesus tapi saya tidak mau menerima Yesus sebagai guru saya. Saya cuma mau terima Yesus sebagai Juru Selamat saya. Titik. Tapi bukan guru saya. Tidak bisa. Karena apa? Kristus selain Juru Selamat, dia juga Guru Agung. Saudara tidak bisa mengabaikan Kristus sebagai guru. Cuma mau tahu Kristus sebagai Juru Selamat saja. Tidak bisa. Ini satu kesatuan. Next. Lalu mungkinkah ada orang Kristen sejati yang tidak terpanggil menjalankan amanat agung Kristus? Saudara tidak bisa lari, saudara. Kecuali saudara tidak mau jadi orang Kristen, silakan. Ya, tapi mungkinkah saudara yang sudah menerima anugerah keselamatan yang luar biasa, saudara tinggalkan itu? Harta yang tak ternilai harganya ditinggalkan dan diganti dengan puntung rokok. Sesuatu yang tidak mungkin. Makanya orang Kristen murtad itu tidak pernah ada kalau dia sudah benar-benar mendapat mutiara yang asli. Kecuali dia mendapat mutiara palsu. Ya, jadi kalau ada orang Kristen yang meninggalkan Kristen lalu ikut agama lain. Lalu dia bilang, Kristen yang saya ikuti dulu itu Kristen apa itu, enggak ada nilainya Kristen itu. Sekarang saya baru menemukan nilai yang benar dari agama lain yang bukan Kristen. Ya jelas-jelas hal itu mau menunjukkan kepada dia sendiri bahwa dia itu tidak pernah benar-benar jadi Kristen. Tidak pernah benar-benar menemukan mutiara yang asli. Orang yang kalau sudah menemukan mutiara asli lalu diganti dengan puntung rokok, ya kita sudah tahulah orang ini pasti pikirannya enggak waras. Oke, jadi kalau Anda adalah Kristen yang sejati, ya,
Anda tahu ini Tuhan Anda. Ya, bukan jongos, bukan budaknya Anda, bukan pesuruhnya Anda. Ya, Kristus bukan satpamnya Anda. Kristus adalah Tuhannya Anda. Ya, apa arti Tuhan? Arti kalau saudara panggil Yesus itu Tuhan, saudara statusnya apa? Begitu saudara panggil Kristus Tuhan, status saudara adalah hamba. Hamba itu apa kerjaannya? Mentaati tuannya. Ya. Jadi ini status-status yang tidak pernah bisa saudara abaikan. Saudara adalah anak Allah. Oh, anak itu hanya mementingkan dapat warisan. Ya bukan warisan tok jadi anak itu. Jadi anak itu ya juga menuruti aturan bapaknya. Jadi anak itu juga meneladani orang tuanya. Kalau kita anak Allah, berarti Allah itu adalah bapak kita. Dan kalau Allah bapak kita, saya harus mentaati bapak kita. Bukan hanya tunggu warisan tok. Kalau jadi anak tunggu warisan tok itu anak kurang ajar, betul enggak? Kapan bapakku mati ya toh? Nah, aku cepet-cepet dapat warisan. Ini anak enggak tahu diri. Nah, jadi anak itu mengikuti ya ajaran-ajaran dari orang tuanya. Tetap itu enggak bisa lepas. Saudara anak Allah, saudara murid Kristus, saudara adalah hamba daripada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Semuanya menekankan ketaatan. Makanya saya heran kalau sampai tumbuh kekristenan yang namanya teologi sukses, teologi kemakmuran, teologi kesembuhan, teologi kekayaan, semuanya memerintahkan Yesus untuk menuruti dan mentaati keinginan kita. Itu yang jadi Tuhan siapa? Yang jadi Tuhan adalah manusia. Tapi kita jelas diajar yang jadi Tuhan adalah Tuhan. Dan kita adalah hamba-hambanya. Next. Nah ini saya mau menekankan lagi. Kita sudah menjadi warga kerajaan Allah. Anggota keluarga Allah. Anak Allah. Murid Kristus. Hamba Allah. Prajurit Kristus. Dengan sendirinya kita terpanggil untuk menjalankan misi kerajaan Allah. No excuse. Tidak ada alasan untuk menghindar dari panggilan menjalankan misi kerajaan Allah. Next. Dunia dengan segala penyesatannya sangat giat memberitakan ajaran-ajaran yang palsu dan menyesatkan. Seharusnya kita yang telah mengenal kebenaran sejati jauh lebih giat memberitakan kebenaran yang Tuhan sudah anugerahkan dan mempercayakannya kepada kita. Saudara, dunia sekarang dunia internet ya, dunia YouTube, itu memang anugerah. Tapi itu juga suatu ujian. Ajaran-ajaran yang berkembang di YouTube, memang kita bersyukur melalui YouTube kita bisa menyebarkan ajaran-ajaran yang benar. Tapi ajaran sesat juga makin menggila luar biasa. Nah, kalau orang Kristen cuma tenang-tenang aja, orang Kristen tidak ada perjuangan, orang Kristen ya pokoknya inilah berkat-berkat Tuhan aja lah yang aku utamakan, ya toh. Tapi tidak ada semangat untuk mau berjuang, kita akan kalah sama namanya para bidat itu. Kadang-kadang memang saya betul-betul kagum luar biasa dengan para bidat. Saksi Yehova, Mormon, ya, dan sekarang muncul bidat-bidat baru di Korea. Sangat banyak bidat baru di Korea. Lalu bidat dari Tiongkok, ya kan? Gereja Allah yang Maha Kuasa. Itu lagi muncul. Heran, dia bisa mengajarkan Mesias sudah datang kedua kalinya.
Dan Mesias yang baru ini adalah dari Cungkok. Ya, dan Mesias yang dari Cungkok ini perempuan. Hebat sekali. Tapi bidat ini juga bisa berkembang dengan luar biasa. Heran, tetap ada yang percaya. Dan mereka bahkan sudah membuat Alkitab untuk Mesias yang kedua ini. Heran sekali. Ada aja yang mau percaya. Saudara, kalau mereka begitu giatnya menyebarkan ajaran sesat, saudara yang sudah tahu kebenaran, apakah saudara juga giat memberitakan kebenaran? Bahkan seharusnya lebih giat dari mereka. Kita yang ngaku tahu kebenaran, tapi males memberitakan kebenaran. Itu sebetulnya menunjukkan perlu bertanya kepada diri sendiri, benarkah aku mengenal kebenaran? Sebagai penutup, next. Segala sarana dan strategi telah Tuhan sediakan. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya sebagai media untuk menyampaikan kabar baik ini. Kiranya kita boleh terus bersemangat sampai tugas kita selesai di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami yang tidak layak boleh dipercaya melaksanakan amanat agung-Mu yang mulia. Kami mengaku Tuhan, kami lebih sering mementingkan diri kami sendiri daripada kami boleh melihat misi kerajaan Allah yang luar biasa. Ya Tuhan, kami mau berkomitmen bertobat dengan sungguh-sungguh, kami mau menjadi murid-Mu yang setia untuk mau belajar, diperlengkapi dan belajar menjalankan misi kerajaan Allah, menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus, menjangkau jiwa-jiwa yang belum bertobat untuk mereka kembali kepada jalan yang benar. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani, termasuk Gembala Sidang, Pak Paulus, Cendi. Tuhan juga bersama dengan istri dan keluarga. Tuhan memberkati dan kami boleh bersama-sama memuliakan nama Tuhan melalui gereja ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada